Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal sholih fihi ahabbu ila Allahi min ayyamin ma'lumat," yaitu ayam al-ashr min Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana orang beramal soleh di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, melebihi cintanya Allah kepada orang yang beramal di hari-hari 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Dan hari ini sebagian kita sedang memasuki malam Arafah, meskipun ada sebagian yang lain belum. Tidak perlu kita hitung, ya, karena semuanya bentuk-bentuk ijtihadiyah. Dalam istilah ilmu fikih, ijtihadiyah itu tidak boleh dipertentangkan, makanya dihindari saja, Pak, ya. Yang ada yang hari ini sudah puasa Arafah karena memang orang haji sudah wukuf di Arafah, ya. Ada yang memang belum karena menurut keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah, mau sebagian sudah ruyatul hilal kok, cuma nggak diterima karena ketinggian belum mencapai 3 derajat. Saudara kita di situ kiri melihat dan ramai-ramai, namun ketinggian derajat baru 22,7. Ya, ada. Untuk itu kita tinggalkan itu. Ya, apakah yang hari ini kembali akan satu hari yang penuh berkah, satu hari yang penuh dengan bersejarah, ya. Itulah yang disebut hari raya Idul Adha. Bahkan hari yang penuh dengan kemuliaan, di mana tidak ada hari-hari yang lebih mulia daripada 10 hari awal dari Dzulhijjah. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat hari yang paling istimewa dalam 1 tahun itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi di syarat diterangkan bahwa keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu hanya ada 1 hari, 1 malam, yang disebut malam Lailatul Qadar. Nah, gitu. Tapi kalau 10 hari di Dzulhijjah, 1 memang hari haji, kedua adalah apa? Siang. Puasa Dzulhijjah itu sebenarnya mulai tanggal 1. Dari tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian kemuliaan bertakbir, mengagungkan asma Allah. Ternyata di dalam beberapa riwayat bertakbir Idul Adha itu yang dimulai sejak tanggal 1, ya, sampai hari Tasrek. Makanya di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dikisahkan karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq wa yukabbiruni wa yukabbiruna nas. Rawal Bukhari. Jadi Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab itu, kalau sudah mulai masuk bulan Dzulhijjah bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian dia pergi keluar ke pasar. Kemudian setiba di pasar, berdua itu takbir dengan keras kayak kita tadi takbir. Lalu orang-orang pasar pada mengikutinya, dan itu populer sekali kan di sana, ya. Ya, jadi itulah hari yang penuh berkah. Hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan sejarah. Hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan kemuliaan
Indonesia itu dulu kalau menyebut hari raya Idul Adha itu sebutannya bodol. Loh, kok kurang apa? Sampai ngerti? Bodol besar. Bodol besar ya Pak ya? Iya, bodol besar itu. Mengapa? Karena memang besar. Kebesarannya luar biasa, jauh daripada Idul Fitri. Nggak tahu kita ini tiba-tiba kok berubah, ya? Yang Idul Fitri jadi besar, yang Idul Adha jadi kecil. Ada yang namanya pelayan toko saja sampai nggak libur, liburnya cuma waktu jam sholat saja, begitu. Bahkan ada kantor juga. Orang-orang desa yang udah sholat balik naik sawah lagi, Idul Fitri nggak ada. Nah, ini kebalik, ya. Namanya aja bodol besar. Masih ada yang bertahan. Kami punya saudara yang ketepatan pasarannya itu ke daerah Lombok gitu. Di sana memang betul-betul besar. Jadi itu kalau menjelang Idul Fitri pasarnya berkelewer, nanti kalau Kristen turun dari pasar Klewer menjelang Idul Adha pasarannya dibawa ke timur. Di sana masih betul besar itu. Ikhwan dan akhwat sekalian, kebesaran sejarah ya dan kemuliaan apa sesungguhnya yang ada di dalam kisah Dzulhijjah ini yang kemudian kita sering disebut dengan Idul Adha. Saya cancel sebentar, ini sebenarnya bacaan akidah kita sudah sampai bagian kelima ya, karena tadi mendengar takbir ya sekalian ini supaya kita kembali menyebutnya betul besar. Sebenarnya Pak ya. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu kita mengerti yaitu ditemukannya konsep hidup tauhid. Ini penting ya. Jadi karena Idul Adha itu merupakan hari yang penuh bersejarah yang mengisahkan perjalanan hidup seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Maka yang harus kita kenang, mengapa sampai sedemikian dahsyat orang kita menyebutnya dengan betul besar ya. Yang pertama yang harus kita catat dan setiap kita hendaknya tahu, yaitu ditemukannya konsep hidup tauhid. Kita sering kalau berbincang itu langsung berkisah Nabi Ibrahim, yang kita bayangkan adalah syariah haji. Itu betul, itu syariahnya. Tapi ingat, dalam ajaran Islam itu komponen sebelum syariah adanya namanya akidah. Akidah itu adalah tauhid. Ya kan? Berkat konsep hidup tauhid yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah yang menjadikan manusia merdeka. Jadi sebelum Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kayak sinetron ya Pak ya. Tapi memang begitu, mencari Tuhan, melihat matahari, oh ini Tuhan. Ternyata ketika sore hari hilang, malam hari melihat bulan, oh ini kali Tuhan. Ternyata setelah pagi hilang lagi, besok cari bintang, lalu terus dan sampai akhirnya Allah menganugerahkan keagungannya kepada Nabi Ibrahim, yaitu Allah sebagai Rabbul Izzah itu. Maka Nabi Ibrahim lah yang menemukan konsep hidup tauhid. Dengan ditemukannya konsep hidup tauhid, maka manusia menjadi merdeka. Sebelum itu manusia itu tunduk dan patuh terhadap alam, sehingga mereka banyak yang menyembah gunung, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah batu, bahkan ada yang menyembah sungai, ya, kuburan, dan lain sebagainya. Hewan, bahkan hewan pun banyak sekali sampai. Nah, setelah Nabi Ibrahim
menemukan konsep hidup tauhid itu, maka semenjak itulah manusia tidak lagi dibenarkan untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita ingat adalah apa? Konsep hidup tauhid. Manusia menjadi merdeka. Maka sesungguhnya Idul Adha itu adalah sebutan yang paling populer, mestinya hari kemanusiaan sedunia. Idul Adha itu adalah hari kemanusiaan sedunia, karena diperingati oleh manusia sedunia melalui ibadah haji. Itu awalnya karena apa? Karena pada waktu itu ditemukannya konsep hidup tauhid, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Itu adalah pada masa Nabi Ibrahim itu. Dan semenjak itulah kemudian manusia sadar bahwa dia adalah makhluk yang paling mulia dari ciptaan Allah. Tidak sepantasnya makhluk yang paling mulia lalu sujud kepada hewan yang tidak punya akal. Tidak sepantasnya makhluk yang mulia kemudian sujud kepada pohon-pohonan, gunung, sungai, bahkan batu yang mereka angkat-angkat sendiri. Nah begitu, itulah namanya konsep hidup tauhid. Dari kisah inilah maka tidak berlebihan sekali lagi kalau namanya Idul Adha itu adalah hari kemanusiaan sedunia, hari kemanusiaan internasional, karena menjadikan manusia betul-betul merdeka semenjak itu. Yang dulu manusia itu sangat ternyata bergantung kepada alam, takut kepada alam ciptaan Allah, baik yang berbentuk tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan benda-benda padat, dan tidak sedikit mereka yang menyembah kepada makhluk-makhluk yang dilarang oleh Allah untuk disembah, namanya setan. Yang kedua, ini sebagai catatan untuk mengkodimai malam ini, mengapa Idul Adha disebut hari yang penuh bersejarah, penuh berkah dan penuh kemuliaan. Yang kedua adalah karena Nabi Ibrahim adalah penakluk nafsu duniawi. Ini yang harus dikenangkan, ya. Selain dari seorang penemu konsep hidup tauhid, Nabi Ibrahim adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sukses dalam menaklukkan nafsu duniawi, yang klimaknya, puncaknya adalah melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya, dan itu tidak pernah terjadi di manusia manapun sepanjang dunia. Seorang yang mendamba-dambakan anak, si buah hati belahan jiwa, diuji oleh Allah, tiba-tiba diperintahkan untuk menyembelih. Ini nafsu yang tidak main-main, Bapak Ibu, dan itu betul-betul dilaksanakan melalui perintah ini anak bauka. Ya Allah, aku mimpi anakku, saya disuruh menyembelih engkau. Kita nggak pernah membayangkan. Orang-orang tua ini kadang-kadang anak sakit aja, kalau boleh dialihkan yang sakit sampai kita. Orang tua bekerja mati-matian, kadang-kadang ada yang sebenarnya adalah demi anak. Betapa banyak orang tua lebih baik lapar asal anak kenyang. Namun tiba-tiba peristiwa ini terjadi, dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebuah peristiwa yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh yang namanya manusia. Ya Allah, itulah penakluk
hawa nafsu yang namanya duniawi. Dapat dalam mewujudkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keikhlasan untuk melaksanakan perintah yang berbentuk menyembelih putranya sebagai bukti kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini suatu peristiwa yang besar, yang kemudian peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat al-udhiyah, syariat berkorban yang tahun demi tahun terus berkembang, bertambah dan bertambah. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pesannya, man wajada sa'adah walam yudahi fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang diberi kecukupan oleh Allah di hari raya Idul Adha, lalu orang itu tidak mau menyembelih binatang kurban, fala yaqrabanna musalla. Wis ora usah ngelok cedak-cedak nggon panggonan salatku. Luar biasa. Imam Ibnu Hanifah maka sampai menempatkan hukum berkorban itu sesungguhnya adalah sunnatun wajibatun. Trik paling bawah sunnah. Nah, orang mampu tenang, tapi selama mampu menjadi wajib. Ya tentu wajibnya tidak seperti wajibnya kita sholat, tidak seperti wajibnya kita puasa. Tapi man wajada sa'adat sama seperti barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban. Nah, kemampuan itu batasannya apa Pak? Relatif kata? Enggak relatif. Para ulama sudah menerangkan. Ukuran yang paling sederhana mampu itu cara mengukurnya gimana? Rezeki yang diberikan Allah kepada kita selama 1 tahun itu kalau kita kurangi dengan seekor kambing atau 1/7 sapi, itu gak akan ganggu kebutuhan keluarga. Bosok desa ini, oh insya Allah kendile ra bakal guling, maka berarti mampu. Bahkan ada yang lebih pendek lagi, ya, di dalam mensyarat dan dalam menerangkan. Sebagian ulama sampai ada yang berpendapat yang disebut wajah dasar artinya mampu. Ya. Imam diantaranya adalah Imam An-Nawawi menerangkan yang disebut orang mampu itu adalah manakala selama 9 hari 9 malam tidak pernah lapar. Ya maklum, dahulu orang itu tidak selama 3 terus yang hari kenyang. Ya Pak ya, kita mengerti sejarah Rasulullah. Rasulullah sendiri kadang-kadang sehari kenyang, sehari lapar. Berangkat ke tempat istrinya, ya kan? Mau sarapan bareng, ternyata malah namun saya, ya Rasulullah kami nggak punya apa-apa. Oh ya kalau gitu kami hari ini berpuasa. Makanya kalau ada orang 9 hari yakin duwe maem terus ora pernah luwe, maka sesungguhnya dia sudah kategori mampu. Wis diparingi kategori mampu nek ora korban. Wala ya korban salat. Seseorang usah cedak-cedak ning panggonan salatku. Rasa teko ning panggonan salat Idul Adha. Apa yang disebut wala ya korban musolanya? Ternyata para ulama menerangkan yang disebut wala ya korban musolanya. Jangan pada dekat-dekat itu pas sholat itu artinya Allah tak sudi melihat. Kok sampai gak sudi melihat? Cepet-cepeti. Pokoknya tak kayak ini sih. Sudah ketemu orang terus gitu tuh. Masa cuma suruh. Dan itu pun juga kamu boleh makan sendiri cuma untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Kok ya babar? Belas. Boyo sak pepet-pepete wong orang kita ya itu pedus. Ini sebenarnya musuh yang membuayakan begitu. Saya lihat ada yang bahkan di sama Pak Boleh atau Pak Boleh tulis sedia binatang kurban kambing dari
juta setengah sampai di atas 3 juta, berarti 1,5 juta dapat setahun. Kita hitung rezeki Allah yang diberikan kepada kita berapa. Mulai ya bahasanya, kenapa Allah nggak mau lihat? Cepet-cepeti. Ada orang 1 tahun ganti HP 2 kali, bermerek lagi. Berapa HP-nya ganti? 4 juta. Coba, beli HP 4 juta. Nggak pernah sabar. Kami sering 1,5 juta. Nggak gelem. Cepet-cepeti. Oh, benar. Saya sampaikan begitu ya. Alhamdulillah itu di masjid itu ramai coba rumah kayaknya ya masih rata ya. Di banyak beberapa gang ini tadi sore sebelum pagi lagi menurunkan sapi Pak ya, karena dari 3 tempat ada 2 truk tadi masuk ya, karena kita menurunkan sapi 16 tadi. Apa kayak sudah ingat orang tidak cukup ya? Ya betul. Karena apa? Karena ada pesan. Ada yang mengatakan ini dari Rasulullah, tapi ada yang mengatakan dari sahabat. Wallahu a'lam. Tapi intinya begini: man istaghna Allah. Sapa wong sing rumangsa cukup, Allah bakal ndadekake cukup. Lha nek awake dhewe iki wis bendina sambate ora cukup terus, ya mau seberapa nikmat pemberian Allah? Ya ora bakal cukup terus, Pak. Ini kisahnya seperti itu. Sebenarnya untuk apa? Untuk menguji ketaatan kita kepada Allah terhadap nafsu duniawi ini, Pak. Dan Allah tidak minta dagingnya gitu. Dagingnya kesuruh makan kita mau balik, Pak. Jangan seperti pahamnya orang pernah korban rakyat mau gitu. Saya pernah datang di satu tempat di daerah sana. Itu satu masjid. Korban sapinya itu ada 37 sapi. Saya beli. Terus mata itu kesel keluar dan garap sapi ternyata luar biasa. Namun baju icik, kalau ini sebagian geret, keprek. Baru makannya itu gudangan daun singkong sama goreng tahu sama tempe. Aja tak bodoh-bodoh kayak, lu sampai tuh beli sampai kok lu apa? Kok aku pajangan? Beda ada ya. Korban itu untuk kita makan. Wah kulu, mata-mata. Oh, lu coba. Kamu sembelih dan makanlah, nikmatilah. Nyembelih itu untuk dimakan, loh. Enak fatwa orang itu dipanen. Aduh apa? Makan. Itu kemurahan Allah. Allah nggak butuh dagingnya. Allah hanya butuh ketaatan kita untuk menguji sejauh mana ujian hawa nafsu duniawi ini dikei sepiro-piro kok raru mongso cukup. Dan itu Allah menguji buat nabi tanggung anak disuruh menyembelih. Namun dari situ pula Allah memberikan satu gambaran yang luar biasa. Saya sering menyampaikan, kira yakin kalau kisahnya Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih bukan mau, harus di layarnya betul. Ketika mau menyembelih putranya Ismail itu, gitu. Ternyata di ujung besok mau nempel di leher putra kesayangannya, Allah langsung mengganti dengan domba. Itu artinya apa? Yakin bahwa apabila kita ini berkorban seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim, besok belum nyampe di leher, Allah sudah mengganti. Apa ya yakin? Saya sering bolak-balik dikit. Apa yakin? Kalau nggak yakin, hanya kepada teman-teman kita yang memang sudah terbiasa berkorban. Allah itu akan mengganti sebelum binatang itu disembelih.
sebelum darah itu netes sampai di lantai, sampai di tanah. Ayo, monggo. Ini pesan, ya kan? Menjadi generasi penakut hawa nafsu, tuku HP seharga 5 juta, 6 juta, kambing 2 juta, abot. Di sini nafsu, di sini ujiannya nafsu, di sini ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, melalui Idul Adha itu adalah pesan seperti itu, bukan sekedar karena menyembelihnya kemudian bisa makan daging. Tapi yang harus kita pahami dari situ, pertama adalah konsep hidup tauhid, yang kemudian adalah penakluk nafsu duniawiya, sehingga kita bisa meyakini man istaghna Allah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan. Allah akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan kecukupan. Ya Allah, hari ini yang jadi ikon namanya Mbok Jumi. Ada yang baca di sosmed namanya, bagaimana kisahnya Mbok Jumi, seorang tukang buri rongsok di usia yang sudah 72 tahun bisa berkorban, karena selama ini makan aja sulit, tapi punya konsep 20 tahun yang lalu, mosok tiap tahun berkorban perasaan, ya Pak. Mugo aku bisa korban nabung, Pak, menabung selama 20 tahun pada takmir masjid. Dan kemarin diminta, ternyata uang itu sudah terkumpul 22 juta. Lalu suruh memberikan biar korban. Belum kenal korban itu patungan, orang naik sapi boleh uang 7, surah uang kuyo sapi. Iki dinaik kabeh, ya mau mereka tawar nabung nih, aku tangguh korban. Masya Allah, yang tiap hari bergumul dengan kotoran rongsokan di seorang. Kalau kita yang diberi yang lebih dari itu kok sampai kaya, malu tenang kaya. Namanya Mbok Jumi. Kalau beberapa waktu lalu yang paling viral kan namanya Mbok Tinem. Dari Bojonegoro itu kan Mbok Tinem. Orang yang nempel di tritisan masjid itu bisa berkorban gitu ya. Kenapa? Jawabannya itu orang masalah sugih lan rasugih mampu menaklukkan nafsu duniawinya atau tidak. Di situ sejarah yang harus kita petik, ya, mampu menaklukkan nafsu duniawi atau tidak. Karena yang namanya dunia itu nuruti gawe itu renek, nuruti bondo ya renek cukup, orang renek cukup, itu diberi seberapa ya nggak cukup. Padahal ketika manusia itu sudah tenggelam oleh yang namanya nafsu dunia, sehingga kita mengenal kata cukup, Allah memberi jawaban. Barang siapa yang sudah tenggelam oleh nafsu duniawi, maka jawabannya baca surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Jawabannya apa? Hatazur tumul-muqabir. Orang itu kalau sudah terlilit penyakit yang namanya ubudunnya At-Takasur. Takasur itu oke-okean. Dia mau supaya kalau miskin makan dia bodoh sakirin mau. Tetapi pada kamu untuk berbangga-bangga berlebih-lebih, takasur dari kata-kata kasih. Takasur itu berbanyak-banyakan. Mungkin harus kena penyakit menunggu rene obate, nek rong hatta zurtumul maqabir. Nek cemplung kene nggon kubur, miring mulon, marep ngalor. Apa nih? Matem merem, bibir mikem, awak raiso macem-macem, tutupi papan, lagi kowe ayem. Nggak ada obatnya itu, Pak. Nah, orang-orang itu dulu, apa yang kita ini
Arab ayam belum jemnya numpuna beripati berserang. Kita ini diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak. Di sebelah masjid Jalan Bro sampai menulis sebuah judul di sosmed itu di-share. Judulnya ini, ternyata berkorban itu murah. Karena di masjid itu dikoordinir setiap nanti habis korban itu ada tabungan korban di masjid. Wirang nanti setahun biasanya di Ramadan terus cukup. Terus nulis ternyata berkorban itu murah. Itu bagi orang yang sudah bisa mengatur. Kalau ya tadi, kita banyak murah kok katanya. Jadi kisahnya setelah menemu konsep hidup tauhid adalah suri tauladan dalam penakluk hawa nafsu dunia.